pastikan perjalanan dia dari rumah ke sekolah dan dari rumah ke sekolah itu aman ya. Selebihnya itu masalah pendekatan orang tua kepada anak gitu kan ya. Kakak sudah siap belum? Abang sudah siap belum? Kalau belum, jangan dulu gitu kan ya. Kalau mau sekolah kenapa? Kalau tidak mau sekolah kenapa? Libatkan anak dalam mengambil keputusan apakah dia akan sekolah atau tidak, supaya intinya tadi imun tubuhnya tidak turun. Menurut saya, kalau anak laki saya ini masuk TK kemarin kecepatan, jadi trauma akan sekolah. Apakah ada bedanya antara anak perempuan dengan anak laki-laki? Saya rasa itu hanya ini ya, hanya pendapat uh, pendapat orang tua atau pendapat masyarakat saja, tidak ada bedanya. Ya, anak perempuan, anak laki, keinginan dia sekolah, apakah terlalu cepat terlalu lambat, itu tidak ada bedanya ya. Karena kasus anak capek sekolah itu terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan juga ya. Ya, kalau anak laki-laki memang secara fisikal dia lebih apa ya, berasa gurusuk gitu, hanya lari sana lari sini, sehingga kalau untuk duduk diam gitu ya agak sedikit bosan, yang mungkin seperti itu. Tetapi bosan karena terlalu cepat gitu kan ya, itu terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, itu tadi untuk menjawab pertanyaan dari Stella. Terima kasih untuk Stella sudah bergabung juga di siang hari ini. Kemudian ada Marlin Sada yang berpendapat usia anak sekolah adalah harus berumur 7 tahun memang sehat. Gimana nih Mas Dev? Setuju, saya setuju ya, saya setuju kalau ada yang mengatakan seperti itu. Karena rentang usia 12 tahun kan dimulai dari usia 7 tahun. Zaman saya dan beberapa tahun sebelum saya masuk sekolah, 7 tahun nggak ada nama TK. Kalaupun masuk TK ya TKB gitu kan ya. Ya, jadi toh sekarang jadi profesor itu semua gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Tapi kalau memang orang tua, sahabat-saudara punya pilihan masukan langsung ke SD, that's good. Saya respect itu dan saya angkat jempol ya. Karena itu punya prinsip dan punya kapasitas untuk mengajari motorik anak kasar dan halusnya di rumah. No problem. Oke, menyinggung tadi karena Mas Dev sudah nge-mention itu juga, ada satu pertanyaan lagi nih Mas Dev. Dari Lucy di Jakarta. Ini punya seorang anak tapi teman-teman permainannya ini pada SD. Tapi terus anaknya kemudian nggak mau masuk TK, padahal umurnya umur untuk masuk TK, nggak mau masuk TK, maunya SD karena melihat teman-teman mainnya ini pada masuk SD. Terus itu harus seperti apa? Harus langkah seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Lucy di Jakarta ini, Mas Dev? Kalau masuk SD karena teman-temannya sudah duluan, lihat dulu apakah anaknya sudah siap untuk jump in ke SD ya, karena ada aturan batasan umur juga ya. Kalau nggak cukup ya jangan dilanggar gitu kan ya. Kalau memang sudah cukup dan dia siap dan ada teman-temannya di sana, yuk silahkan. Tapi kalau belum cukup umur, secara siap 7 kriteria itu dilihat tidak satu pun ada dia untuk masuk sekolah, ya jangan dulu. Ya, orang tua punya hak, punya kewajiban untuk memberikan terbaik untuk anak, dan salah satunya adalah tidak menyekolahkan dia bukan pada rentang usia yang sebenarnya. Kembali lagi ke tanda-tandanya juga ya Mas Dev, dan mungkin dilihat juga dari rentang umurnya. Udah sesuai belum kalau misalnya masuk SD, seperti itu ya Mas Dev ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Ibnu di Bekasi. Tadi sudah disinggung oleh Mas Dev, ini memang harus melihat psikologi anak yang mau masuk sekolah di tengah pandemi. Nah, gimana nih cara untuk mengembalikan mood anak? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan tidak dilakukan oleh orang tua ketika nanti si anak masuk di tengah pandemi ini, Mas Dev? Yang pertama tidak boleh dilakukan adalah menakut-nakuti, seperti saya bilang tadi. Jangan membuat imun tubuhnya itu drop. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah, ya kita sering lupa. Kita bicara sekolah di tengah pandemi, tapi kita hanya pikirkan ketika anak sudah ada di gedung sekolah. Ya, kita kan kita bisa teletransport seperti film Star Trek gitu, di rumah terus tiba-tiba di sekolah. Kita nggak pikirkan perjalanan dia dari rumah ke sekolah. Dan itu yang penting. Yang harus dilakukan adalah pastikan perjalanan dia dari rumah ke sekolah dan dari rumah ke sekolah itu aman. Ya, selebihnya itu masalah pendekatan orang tua kepada anak gitu kan ya. Kakak sudah siap belum? Abang sudah siap belum? Kalau belum, jangan dulu gitu kan ya. Kalau mau sekolah kenapa? Kalau tidak mau sekolah kenapa? Libatkan anak dalam mengambil keputusan apakah dia akan sekolah atau tidak, supaya
intinya tadi imun tubuhnya tidak turun. Imun Ya, tubuhnya memang orang bilang I'm no expert in science ya Mbak Sesa ya, Ya. in medical, tapi studi literatur yang saya baca bilang imun tubuh anak itu lebih kuat daripada orang dewasa, sehingga ya memang secara karena vaksin nggak boleh diberikan di umur 18, tapi expert bilang itu katanya lebih kuat ya. Jadi kalau sudah kuat jangan diturunkan dengan memberikan dia stress level yang tinggi. Itu tadi untuk Ibnu di Jakarta yang gimana caranya untuk mempertahankan si mood anak karena sudah setahun tidak sekolah di tengah pandemi. Ketika harus sekolah lagi nih, apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah jangan menakut-nakutin ya Mas Dev tadi ya, karena dibilang tadi imun anak ini lebih kuat daripada orang tua, jadi yang sudah kuat jangan diturunin lagi. Nah mungkin terakhir nih Mas Dev, mungkin terakhir nih dari Mas Dev, apa sih pesan-pesan khusus untuk moms and dads, untuk seluruh sahabat Sonora dalam mempersiapkan anak yang akan memasuki usia sekolah? Silakan Mas Dev. Ya, momen pertama anak masuk sekolah itu sangat menarik. Akan diingat terus. Apakah dia nangis, apakah dia senang, itu sangat diingat. Jadi jadikan momen ini momen-momen yang benar diputuskan dengan bijak. Ya, biasanya orang tua takut nanti anaknya nggak punya kemampuan sama dengan teman-temannya karena terlambat masuk sekolah. Dan orang tua takut kalau terlalu cepat ya nanti stres ya. Jadi kuncinya adalah dari rumah ya. Family di tengah keluarga itu harus lihat orang tuanya sudah siap atau belum. Ada ukuran-ukuran yang harus dilihat, harus dipersiapkan supaya anaknya siap masuk preschool, masuk TK atau bahkan masuk SD tadi seperti sahabat Sonora yang satu yang bercerita. Pastikan dia bisa punya kemampuan ya untuk duduk tenang dan punya kemampuan untuk mandiri ya. Dan supaya dia 100% siap masuk sekolah. Biar 100% siap masuk sekolah. Jadi memang dukungan support system dari keluarga ini luar biasa besar sekali ya Mas Dev ya, terlebih di tengah pandemi ini. Betul ya. Baik Mas Dev, terima kasih banyak sudah sharing di Sonora Parenting di hari ini, sudah memberikan insight juga untuk seluruh sahabat Sonora yang mungkin bertanya-tanya nih sebenarnya umur yang tepat itu kapan sih? Baik nggak sih kalau kita terlalu cepat ini memasukkan anak? Oh ternyata dari Mas Dev tadi ada nih tanda-tanda yang pastinya perlu Anda sahabat Sonora ketahui, perlu Anda sahabat Sonora untuk pahami. Oh oke, si anak sudah siap atau belum? Jadi tidak ada exact number-nya, tidak ada exact age-nya kapan seorang anak ini masuk sekolah. Nggak apa-apa. Seperti itu ya Mas Dev ya? Betul Mas Esa. Semoga sahabat Sonora mengerti dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Pastinya. Terima kasih sekali lagi Mas Dev sudah berbagi di Radio Sonora. Tetap jaga kesehatannya. Salam sehat semua sahabat Sonora di rumah maupun di mana saja. Amin. Salam sehat semua untuk Mas Dev dan tim.